Halo semua, selamat datang dan mendengarkan audio tun dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Ica. Pengisi suara Erna Olivia. Bab 14. Nico menggelengkan kepalanya melihat Sisil yang masuk ke dalam apartemen. Tidak ada yang salah memang, tapi cara berjalan Sisil saat masuk ke dalam dengan menghentakkan kakinya. Tubuh kecilnya yang tinggi ikut berguncang, rambut lurusnya yang tergerai juga ikut berkibar. Tingkah konyol Sisil yang membuat Nico menggelengkan kepala. Anak itu tak jauh berbeda dengan JJ. Hatinya sedang panas saat ini, bahkan pikirannya juga kacau. Namun tingkah Sisil seakan meredamkan semua itu. Meski tadi dia merasa kesal saat bersamanya, tapi begitu anak itu menghilang dari pandangan matanya, dia baru merasa terhibur. Nico masuk ke dalam apartemennya. Dia belum selesai membuat laporan keuangan yang harus dikirim ke Devan secepatnya untuk dijadikan pertimbangan ke depan. Kafe yang baru dia buka beberapa hari lalu memiliki potensi untuk berkembang pesat. Lokasinya yang strategis dan desain kafe yang kekinian membuat kafe itu ramai pengunjung dalam waktu singkat. Sementara itu, Sisil langsung mengganti baju dan bergegas ke dapur. Dia sudah berencana ingin membuat cake hari ini. Meski setiap kali membuat cake tidak pernah habis, tapi Sisil selalu membuatnya hampir 2 kali dalam seminggu. Dia hobi memasak dan baking untuk terus mengasah kemampuannya. Apa aku perlu membaginya juga? Gumam Sisil yang mulai membuat adonan brownies panggang. Ah, untuk apa? Dia sangat menyebalkan. Kenapa harus segalak itu sikapnya? Sisil langsung mengurungkan niatnya begitu teringat pada sikap Nico yang selalu ketus dan galak padanya. Meski tidak bisa membenci karena wajahnya terlalu mirip dengan idolanya, tapi tetap saja dia merasa kesal jika diperlakukan seperti itu. Rasa kagum membuat Sisil hampir menutup mata akan kejelekan seseorang. Apa yang ada di dalam diri orang tersebut akan tampak baik di matanya. Andai saja sikap Nico jauh lebih baik, mungkin dia akan semakin gila mengagumi sosoknya. Ya ampun, aku juga sampai melupakan piring kesayangan peninggalan nenek. Bisa-bisa aku seceroboh itu memakai piring kesayangan untuk orang lain. Sisil menepuk keningnya sendiri. Tepung yang menempel di tangannya kini berpindah di keningnya yang putih. Kenapa juga sampai harus dipecahin? Apa semua laki-laki nggak bisa cuci piring? Sisil terus menggerutu sepanjang dia membuat adonan. Bagaimana dia tidak kesal? Piring itu kesayangan neneknya yang sudah pergi 3 tahun silam. Piring yang selalu beliau gunakan untuk makan, dan Sisil mengambilnya sebagai bentuk kenangan, agar selalu mengingat dengan mendiang sang nenek yang saat sedang makan menggunakan piring itu. Oke, finish, serunya dengan wajah sumringah. Adonan brownies sudah masuk ke dalam loyang dan tinggal dimasukkan ke dalam oven yang sudah dia panaskan. Sembari menunggu browniesnya jadi, Sisil membereskan meja dan mencuci peralatan yang tadi dia gunakan. Yeay, Sisil terlihat happy mendengar bunyi oven. Wangi browniesnya sudah menguar kemana-mana. Dia memakai sarung tangan dan mengeluarkan brownies dari dalam oven. Karena terlalu bersemangat, tangan kirinya tidak sengaja menyenggol loyang yang ada di tangan kanannya. Au! Pekik Sisil. Dia langsung meletakkan brownies itu di samping oven dan mengguyur luka bakar di tangannya di bawah keran. Tangan putihnya seketika melepuh bersemu merah. Ya ampun Sisil, kamu ceroboh lagi. Geramnya kesal. Dia terus meniup tangannya yang semakin memerah bahkan mulai melebar. Bunyi bel membuat Sisil terpaksa beranjak dari sana, sembari menahan rasa sakit di tangannya akibat luka bakar. Kulit putihnya memang tipis dan sensitif. Sekali menyenggol benda panas membuat luka yang cukup lebar di sana. Sisil mengintip dari layar, wajah laki-laki yang ada di balik pintu apartemennya terlihat gagah. Seharusnya wajah setampan itu tidak galak dan ketus. Pasti ketampanannya akan berkali-kali lipat jika dipandang, apalagi bisa dimiliki. Apa yang dipikirkan oleh Sisil? Sisil merapikan baju dan rambutnya sebelum membuka pintu. Dia sudah siap menyambut Nico dengan seulas senyum manis. Apa dia gila?
Ya, mungkin saja begitu. Terkadang kesal, tapi terkadang senang. Ada apa, Kak? Tanya Sisil setelah membuka pintu. Niko menyodorkan piring ke arahnya, mata Sisil terbelalak. Ya ampun, piringnya masih utuh. Tapi kenapa kakak bilang udah pecah? Sisil mengambil cepat dari tangan Niko. Dia meneliti piring itu dengan kedua tangannya, membolak-balikannya beberapa kali untuk memastikan piringnya utuh. Sementara itu, Niko fokus pada wajah Sisil yang dipenuhi tepung. Hal itu membuatnya hampir saja tertawa. Bahkan sudah mengulum senyum geli, tapi kemudian senyumnya hilang saat melihat luka di tangan Sisil. Kak, ngerjain aku lagi, bisa-bisanya bohong padaku, protesnya kesal, namun Niko tidak menanggapinya. Tangan kamu luka, ujar Niko datar. Sisil langsung melihat luka di tangannya lalu menunjukkannya pada Niko. Ini, tanyanya, melepuh karena terkena loyang panas. Sisil sudah tidak terlihat kesakitan lagi. Meski masih perih, tapi berhadapan dengan Niko membuat rasa perihnya memudar. Oleskan salep biar cepat kering dan tidak membekas, ucap Niko memberitahu. Gak ada persediaan salep, gak apa-apa, nanti juga sembuh sendiri. Niko berdecak mendengar jawaban yang keluar dari mulut Sisil. Tunggu di sini, jangan tutup dulu pintunya, pinta Niko sembari bergegas dari hadapan Sisil. Sisil belum sempat bertanya tapi Niko sudah pergi begitu saja. Mau apa dia? Gumamnya heran. Sisil duduk di sofa tanpa menutup pintu sesuai yang diperintahkan oleh Niko. Dia meletakkan piring kesayangannya di atas meja. Aku pikir piring ini juga akan ikut meninggalkanku seperti nenek, gumamnya sembari mengusap pelan piringnya. Tak berselang lama, Niko masuk ke dalam apartemennya dengan membawa kotak P3K di tangannya. Dia ikut duduk di sofa tanpa permisi. Berikan tanganmu, Niko mengulurkan tangan setelah membuka resep luka bakar. Tatapan datar Niko yang tajam membuat Sisil grogi. Dia bahkan ragu-ragu untuk memberikan tangannya. Kelamaan, geram Niko sembari menarik tangan kiri Sisil. Tahan, hanya perih sedikit, tidak perlu berteriak, ujarnya memberikan peringatan. Suara Sisil pasti akan terdengar melengking di telinganya jika berteriak. Sisil mengangguk patuh. Melihat tatapan tajam Niko saja sudah membuat lidahnya keluh. Bagaimana dia bisa berteriak setelah mendapatkan peringatan? Sisil mengatupkan rapat-rapat mulutnya. Kulitnya yang melepuh terasa perih saat bergesekan dengan jari Niko yang sedang mengoleskan salep. Dari jarak yang sangat dekat, Sisil bisa mencium aroma parfum Niko yang sangat menyegarkan kepalanya. Wajah Niko juga terlihat jelas dari samping. Apa yang kurang dari laki-laki tampan ini? Beruntung sekali wanita yang bisa mendapatkannya. Sisil langsung mengalihkan pandangan. Kenapa dia baru ingat sekarang? Kenapa sejak awal bertemu dengan Niko tidak memikirkan hal itu? Apa laki-laki di sampingnya sudah memiliki kekasih? Jangan sampai kena air, ujar Niko sembari melepaskan tangan Sisil. Pakai terus salep ini sampai lukanya benar-benar sembuh. Niko meletakkan salep itu di atas meja lalu beranjak dari duduknya. Makasih, Kak. Tunggu, Kak. Sisil mencegah langkah Niko yang hampir keluar dari apartemennya. Apa? Niko menoleh dengan pandangan datar. Aku bikin kue, kakak harus mencobanya. Tunggu sebentar. Sisil berlari cepat ke dapur. Dia memotong brownies dan meletakkannya ke dalam piring kecil. Niko masih berdiri di tempat semula saat dia kembali. Ini, ujar Sisil sembari menyodorkan brownies pada Niko. Apa ini juga piring kesayanganmu? Tanya Niko sembari menerimanya. Sisil tersenyum sembari menggelengkan kepalanya. Aku gak akan ceroboh lagi, ujarnya dengan wajah yang terlihat malu. Niko tidak memberikan komentar apapun. Dia pergi begitu saja dari hadapan Sisil. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Sudah selesai. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.